Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uba Adnan Bima. Oke teman-teman, hari ini saya ingin membahas hal-hal yang sering terjadi sebelum kita berangkat ke Jepang atau ke luar negeri. Nah, ini berangkat dari pengalaman saya teman-teman. Apalagi mendekati hari H keberangkatan kita. Ini sering sekali terjadi. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama yang sering terjadi adalah timbul ketidakpercayaan, timbul keraguan di lingkungan keluarga. Satu teman-teman, timbulnya keraguan dan ketidakpercayaan di lingkungan keluarga. Nah, oke teman-teman, sebelum saya berangkat ke Jepang teman-teman, saya ingin bercerita sedikit. Banyak hal yang masuk di chat, di WA, di telepon, di Facebook yang mempertanyakan kita kapan berangkat ke Jepang. Nah, ketika kita sudah membalas, ada lagi jawabannya. Kok lama sekali? Mungkin kamu ditipu itu. Jangan lemah, jangan mudah percaya, pertegasin katanya. Kapan pasti berangkat? Pasti ada seperti itu teman-teman. Muncul keraguan dan ketidakpercayaan di lingkungan keluarga. Itu yang pertama. Terutama dari sahabat terdekat, terus keluarga terdekat. Jadi itu pasti ada teman-teman. Dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap mental kita teman-teman. Jadi tetap saja kita akan terombang-ambing oleh keraguan dan ketidakpercayaan pada saat itu teman-teman. Itu yang pertama, timbulnya keraguan dan ketidakpercayaan di lingkungan keluarga ataupun kerabat kita. Itu teman-teman, itu sering sekali terjadi dan itu yang saya alami sebelum saya berangkat ke Jepang. Itu teman-teman. Terus yang kedua adalah perempuan teman-teman. Yang kedua perempuan teman-teman. Setelah kita melewati ketidakpercayaan kerabat, teman, keluarga, ini lagi teman-teman yang muncul, yaitu perempuan teman-teman. Perempuan yang pernah dekat sama kita dulu sampai sekarang, itu akan tiba-tiba datang teman-teman. Akan tiba-tiba datang. Contohnya misalkan perempuan yang udah lama kita menjalin hubungan sama kita, udah lama banget nggak ada kabar ya, nggak ada kabar, nggak ada chat, nggak ada telepon, tiba-tiba datang teman-teman. Tiba-tiba datang menciptakan dan membangun suasana romantisme teman-teman ya, sehingga kita lupa lengah terhadap tujuan awal kita. Dan ini yang sering terjadi teman-teman. Perempuan teman-teman, itu yang sering terjadi teman-teman. Dan saya harap kepada teman-teman jangan sampai lengah, jangan sampai terpengaruh dengan suasana romantis yang diciptakan oleh seorang perempuan ini teman-teman. Jadi itu teman-teman, itu yang kedua ya, perempuan. Dan jujur sebelum saya juga ke Jepang teman-teman, banyak sekali wanita-wanita yang datang, yang membangun suasana romantisme ya, yang datang untuk bercerita tentang masa lalu, sehingga kita tuh terbuai dengan suasana. Jadi kita kurang belajar bahasa Jepang, jadi kita kurang belajar, jadi kita kurang persiapan karena kita fokus dengan kebaperan kita, kimochi teman-teman. Nah itu teman-teman, yang pertama tadi timbulnya ketidakpercayaan dan keraguan di lingkungan keluarga dan kerabat. Yang kedua adalah akan hadir sosok bidadari yang menciptakan romantisme ya, yang membuat kita tuh terbuai, sehingga kita tuh banyak membuang-buang waktu untuk menikmati suasana itu, sehingga kita melupakan belajar bahasa teman-teman. Nah itu teman-teman, itu harus diingat teman-teman, harus diingat itu. Jadi harapan saya kepada teman-teman jangan sampai terbuai ya, walaupun mereka datang ya, tetap kita dengan santai menghadapinya dengan tenang, jangan sampai terbuai oleh suasana romantisme ya.
Ya pastilah kita yang namanya manusia tetap kena teman-teman, cuman bisa kita kontrol lah dengan teman-teman menonton video ini. Jadi teman-teman itu sudah setidaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama apa tadi? Timbulnya keraguan dan ketidakpercayaan di lingkungan keluarga dan kerabat. Yang kedua adalah akan datang sosok bidadari yang menciptakan suasana romantisme sehingga kamu terbuai dan terlena, sehingga kamu lupa belajar bahasa Jepang, sehingga kamu lupa belajar dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke luar negeri atau ke Jepang. Oke teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, yang sering terjadi sama kita sebelum pergi ke Jepang atau ke luar negeri, itu masalah okane teman-teman. Itu masalah dana, masalah uang teman-teman. Ini sering sekali terjadi teman-teman. Ketika kita udah mendekat keberangkatan, kita pasti dihadapkan dengan ekonomi yang terguncang teman-teman, karena entah ada masalah apa di keluarga kita, kebutuhan apa, dan apalagi ketika kita tuh berada di benar-benar kalangan keluarga yang berekonomi rendah teman-teman. Jadi ini sering sekali terjadi pada kita yang ingin pergi ke Jepang, yang ingin pergi ke luar negeri. Ini masalah dana teman-teman. Nah, dan ini teman-teman biaya untuk kita pergi ke Jepang ini, terus biaya untuk kita pergi ke luar negeri ini, itu bukan biaya yang sedikit teman-teman. Ada yang 25 sampai 60 teman-teman. Nah, ya kan? Jadi kan itu kan bukan 25.000, bukan 60.000 teman-teman, tapi 25 juta teman-teman, sampai 60 juta. Ada juga yang lebih dari itu teman-teman. Syukur itu kalau biaya normal mungkin 40 teman-teman. Ya, mungkin biaya normal itu 40, tapi bagaimana ketika teman-teman juga itu yang pernah kena tipu teman-teman. Mungkin pernah kena tipu, pindah sini sana, LPK, katanya LPK sudah punya SO padahal belum. Jadi itu akan semakin naik teman-teman, bahkan sampai 80 sampai 100 itu biayanya. Karena setiap pindah LPK itu biaya semua teman-teman, potong sini potong sana, ya udah dibayar, padahal udah dibayar. Jadi kan pindah LPK kan mau tidak mau kita harus bayar dari nol lagi teman-teman. Jadi itu teman-teman, pergi ke Jepang itu, pergi ke luar negeri itu nggak gampang teman-teman, nggak gampang seperti apa yang saya ingin pergi ke Jepang, saya ingin berangkat kerja di sana. Iya, ngomong dengan gampang teman-teman. Iya, ya semua itu bisa-bisa saja teman-teman, bisa-bisa saja. Tapi teman-teman, kalau hanya sekedar kata tanpa implementasi, tanpa praktek, itu nol teman-teman, percuma teman-teman. Kita hanya mempunyai keinginan, tapi kalau kita tidak diimplementasikan, nol teman-teman. Itu teringat saya kata dosen saya dulu, olahraga itu teori tanpa praktek itu nol. Jadi ketika kamu mempunyai ide, gagasan, ya kamu harus berusaha implementasikan gagasan itu. Kamu harus berusaha mengimplementasikan apa yang kamu pikirkan itu, dan kamu harus berusaha memperjuangkan apa yang menjadi keinginanmu itu. Apalagi kita semua mempunyai impian teman-teman. Kita mempunyai impian besar. Nah, banyak kita ya, khususnya orang Indonesia teman-teman. Saya nggak berbicara jauh ya. Ini di lingkungan sekitar saya itu banyak yang mempunyai mimpi teman-teman. Mimpinya itu sangat besar, luar biasa. Saya sangat support, saya sangat suka, dan saya sangat bangga ketika mendengarkan mereka semua itu punya mimpi. Tapi banyak semua orang yang mempunyai mimpi besar, tapi ya mimpi itu hanya tinggal mimpi yang hanya diucapkan dengan lisan, dan mereka takut berjuang dan takut dan takut masuk di zona yang mungkin yang mereka anggap itu berbahaya. Dan itu mereka tuh takut masuk ke zona yang membuat mereka tuh susah, membuat mereka tuh berat berpikir. Itu teman-teman, banyak orang di dunia ini punya semua mimpi besar, tapi
Tidak semua orang bisa mencoba memperjuangkan apa yang diimpikannya dengan alasan saya ingin pergi ke Jepang, tapi saya nggak punya modal. Orang tua saya orang yang berekonomi rendah, orang miskin, tidak punya harta, tidak punya bla bla. Itu semua bullshit teman-teman. Itu bullshit teman-teman. Itu bullshit. Mau kamu berekonomi rendah, mau kamu nggak punya harta, mau kamu nggak punya uang apa segalanya, cuma satu yang paling penting teman-teman. Cuma satu yang paling penting, yang utama itu, kamu mempunyai tekad yang kuat dan keberanian untuk mengambil sebuah tindakan dan resiko. Itu teman-teman, itu yang pertama. Oke lah, semua perjuangan kita pasti di belakangnya yang mendorongnya, yang sebagai pelengkapnya pasti kita butuh uang. Tapi jangan katakan uang yang pertama. Dalam hal berjuang bukan uang yang pertama teman-teman, tapi tekad, niat kita, kesungguhan kita, itu yang pertama. Baru ditambah dengan materi, dengan dukungan uang, lain sebagainya. Pokoknya teman-teman, yang pertama adalah tekad dan keinginan kita, kesungguhan kita. Itu yang pertama, baru ditambah uang, lain sebagainya. Nah, dan juga masalah uang ini teman-teman, tugas kita manusia ya, tugas kita manusia, kita harus berjuang. Kita punya keinginan, punya impian, kita berjuang. Jangan mikirin hasilnya, jangan mikirin kapan tercapainya. Berjuang aja dulu, melangkah aja dulu. Itu yang harus kita lakukan itu. Jangan mikirin hasilnya, jangan mikirin cepat lambat kita capai impian itu. Yang harus kita lakukan adalah kerjakan, lakukan, implementasikan, berjuang. Itu biar Allah, biar Tuhan kita yang menentukan keputusannya. Oke teman-teman, itu jangan lupa teman-teman. Hal-hal yang sering kita alami sebelum berangkat ke Jepang adalah yang pertama tadi, timbulnya keraguan dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan keluarga dan kerabat. Yang kedua, perempuan ya. Dan yang ketiga adalah masalah biaya. Oke teman-teman, mungkin sekian sedikit cerita yang saya bagikan pada malam hari ini. Pada hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menonton video saya. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman, siapapun yang mempunyai impian, yang utama yang harus kita lakukan bukan memikirkan apapun, bukan memikirkan uangnya, bukan memikirkan apapun, tapi ketika kamu punya impian, kamu harus melangkah dulu, berjuang dulu ya. Jangan mikirin hasilnya, jangan mikirin hasilnya. Kamu punya keinginan dan punya impian, langkah dulu. Mulai aja dulu. Hasilnya jangan kamu tanya, waktunya kapan, jangan. Berjuang aja dulu. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu video singkat dari Ubad dan Bima. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Ketika ada yang ingin ditanyakan di bawah, silahkan di komen. Saya siap berbagi cerita dengan sahabat-sahabatku semuanya. Oke teman-teman, bersama saya Ubad dan Bima. Percaya akan keajaiban adalah awal langkah keberanian yang sesungguhnya. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akira menede kurasa.